Selamat datang di channel Pitucer Simbah, channel untuk berbagi kisah dan cerita luhur orang-orang terdahulu. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mari kita bersama-sama simak kisah yang akan disajikan. Selamat mendengarkan. Ulama besar yang oleh para kiai sebut sebagai Syekhuna, yakni guru kami. Karena kebanyakan kiai-kiai dan pengasuh pondok pesantren di Jawa dan Madura pernah belajar dan nyantri dengan beliau, pribadi yang dimaksudkan ialah Kiai Haji Holil. Tentunya dari sosok seorang ulama besar seperti Kiai Haji Holil mempunyai karomah. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab, secara bahasa berarti mulia. Syekh Tahir bin Soleh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah mengartikan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Adapun karomah Kiai Haji Holil diantaranya, 1. Tertawa keras di dalam sholat pada suatu hari. Di dalam sholat jemaah yang dipimpin oleh Kiai di sebuah pesantren tempat Kiai Kolil mencari ilmu, Kiai Kolil muda tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau Kiai akan marah karena sikapnya itu. Dugaan mereka tidak keliru. Setelah selesai sholat sang Kiai menegur Kiai Kolil muda dengan sikapnya yang tertawa cukup keras waktu sholat tersebut yang memang dilarang dalam Islam. Ternyata, Kiai Kolil muda masih terus tertawa meskipun Kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya Kiai Kolil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung dia melihat sebuah berkat, wadah nasi waktu kenduri, di atas kepala sang Kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin tersebut, karena sang Kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. 2. Debat kepiting dan rajungan pada suatu hari. Para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesepakatan semua ulama tersebut. Akan tetapi pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Kolil pada waktu itu berada di antara peserta diskusi sambil mendengarkan dengan tekun sambil sekali-sekali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi. Melihat jalan buntu permasalahan yang ada di hadapnya, Kiai Kolil minta izin untuk menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya Kiai Kolil dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Kiai Kolil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan karena saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan," ujar Kiai Kolil. Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Kiai Kolil tersebut. "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," ucap Kiai Kolil sambil memegang kepiting yang masih basah. "Sedangkan yang rajungan seperti ini," lanjut Kiai Kolil sambil memegang rajungan yang masih basah, "seakan baru mengambil dari laut." Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Kolil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Maka setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu, Kiai Kolil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. 3. Ke Makkah naik kerocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di air. Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Kiai Kolil hanya ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Tak terasa waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. "Kita belum sholat asyar Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin. "Astagfirullah," kata Kiai Kolil menyadari kehilafannya. "Waktu asyar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna Kiai," ucap Kiai Syamsul Arifin. "Kalau begitu, ambil kerocok untuk kita pakai ke Makkah," kata Kiai Kolil. Setelah mendapatkan kerocok, mereka menumpanginya di atas kerocok tersebut. Beberapa saat ketika Kiai Kolil menatap ke Makkah, tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Makkah. Sesampainya ke Makkah, azan sholat asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asyar berjamaah di Masjidil Haram. 4. Mengubah arah kiblat masjid pada suatu hari. Kiai Kolil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Kiai Kolil menegur sang menantu yang alim itu untuk membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya itu. Sebagai orang yang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut.
Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Kholil dalam penentuan arah kiblat tersebut. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengar nasihatnya, Kiai Kholil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman diikuti sang menantu. Kiai Kholil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimaman. Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu. Sang menantu melihat dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada di Makkah dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya salah. Arah kiblat bangunan masjid terlalu miring dan terbukti benar apa yang dikoreksi Kiai Kholil. 5. Membelah diri. Kesaktian lain dari Kiai Haji Kholil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Kiai Haji Kholil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Cerita Kiai Haji Gozi, para santri heran. Sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa, langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Kiai Haji Kholil, dia mengucapkan terima kasih. Karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Kiai Haji Kholil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir, ternyata saat memberi pengajian, Kiai Haji Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu. Papar Kiai Haji Gozi yang kini tinggal di Wedo Martani, Ngemplak, Sleman ini. 7. Kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Kiai Haji Kholil. Sesampainya di rumah Kiai Haji Kholil, sebagaimana biasanya Kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. Assalamualaikum, Kiai. Ucap salam para petani serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Kiai Haji Kholil, melihat banyaknya petani yang datang. Kiai Haji Kholil bertanya, sampean ada keperluan? Ya. Benar, Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya, kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat, Zaidun, yang artinya, Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Kiai Haji Kholil berbicara sambil menunjuk kepada huruf, Zaidun, ya. Karena pengajian ini sampai, Zaidun, ya, Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal, seru Kiai dengan tegas dan mantap. Sudah, Pak Kiai, ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. Ya sudah, jawab Kiai Haji Kholil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Kiai Haji Kholil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Kiai Haji Kholil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Kiai Haji Kholil lagi. Tiba di kediaman Kiai Haji Kholil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Kiai Haji Kholil, mereka menyerahkan hasil panenannya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun, dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun.